Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu job desk tour leader pariwisata? Nah, jika tidak, di sini saya Lisa Putriati akan menjelaskan apa itu job desk atau yang bisa diartikan sebagai deskripsi pekerjaan dari tour leader. Dapat kita lihat di sini ada department section. Nah, tour leader berada di Department of Division. Divisi ini bertugas di lapangan, seperti memandu para wisatawan. Selanjutnya ada jabatan. Nah, tour leader bertugas memimpin pelaksanaan suatu kegiatan wisata dari persiapan sampai akhir dengan membimbing, menjelaskan, memberikan rasa aman, serta membantu peserta wisata. Lalu, fungsi dan peranan. Menurut MCAS Rule, ada 6 macam fungsi dan peranan yang wajib dilakukan oleh seorang tour leader. Yang pertama ada, a tour leader is a good organizer. Tour leader menjadi pengatur yang baik, seperti dapat meredam suasana yang kacau dalam kondisi suatu tour yang sedang terjadi. Sanggup berpikir jauh ke depan dan sigap mengantisipasi suasana yang mendadak berubah. Semuanya ini harus dilakukan dengan senyum dan penuh kesabaran. Yang kedua, ada a tour leader is a good communicator. Tour leader menjadi pembicara yang baik, seperti dapat berkomunikasi dengan segala macam tingkatan tamu dari berbagai kalangan masyarakat dan bangsa. Yang ketiga ada, a tour leader must unite the tour into a social family. Tour leader menjadi penggerak dalam kelompok atau keluarga tamu, seperti sanggup menciptakan suasana kekeluargaan selama tur berlangsung, karena keinginan tamu untuk berkenalan dengan peserta yang baru. Yang keempat ada, a tour leader represent not only the group but the entire organization. Tour leader harus mempunyai rasa percaya diri dan bangga dengan perusahaan tempat dia bekerja, serta berusaha keras dalam memberikan pelayanan yang sudah menjadi tugasnya. Lalu yang kelima ada, a tour leader is the psychologist. Tour leader harus dapat mengevaluasi suasana tur, mampu mendeteksi lebih awal seandainya ada kejadian yang menimpa sesama peserta tur. Dan yang terakhir ada, a tour leader is a friend to those she or he dislikes as well as those she or he likes. Artinya tour leader mampu bermain sandiwara atau berperan dengan semua karakter peserta tur. Dan jangan terlalu naif. Selanjutnya tanggung jawab dan wewenang. Sebagai seorang pemimpin dari suatu perjalanan wisata, seorang tour leader harus memperhatikan tanggung jawab dan wewenang, seperti melakukan semua aktivitas yang sudah direncanakan, merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasi tugas dan aktivitas rencana tur, menjadi problem solver, dapat memotivasi dan mengajarkan perilaku peserta dari performansi, memiliki komunikasi skills, disiplin, dan dapat membentuk moral peserta, mengevaluasi alur dan hasil kerja, dan membuat laporan manajerial, memastikan kualitas dan kuantitas perjalanan wisata sebagai produk, serta merupakan wakil dari perusahaan. Untuk menjadi seorang tour leader, kamu harus memiliki persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, outgoing personality. Maksudnya, kamu tidak boleh mempunyai rasa malu, cepat beradaptasi secara umum, sanggup berbicara di depan publik, dan tidak segan untuk bertemu kenalan baru. Yang kedua, common sense. Memiliki sikap yang sigap dan tidak gugup menghadapi situasi gawat di perjalanan. Yang ketiga, organization. Mampu untuk merencanakan sesuatu ke depan, seperti perubahan program tur karena perubahan jadwal penerbangan, membuat optional tour karena masih ada waktu dalam program pada saat itu. Yang keempat, empati. Harus siap setiap saat dalam melayani setiap tamu, seperti melayani tamu yang sedang sakit, kehilangan barang-barang, menemani tamu belanja, membantu menelpon IDD ke tanah air, mengantar wisatawan pergi berbelanja, dan turut untuk membantu menawar harganya. Yang kelima, ekstrim. Mampu bekerja sama dengan siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan tur. Hal ini bukan berarti hanya dengan peserta tur saja, tapi juga dengan local guide, sopir, pelayan, resepsionis, petugas imigrasi, dan handling agent. Yang keenam, even time per personality. Tour leader harus bisa mengontrol emosi. Ini berarti tour leader tidak boleh marah tetapi harus bisa meredam emosi. Yang ketujuh, komitmen. Mempunyai mental kerja lebih dari 8 jam sehari. Artinya dia harus bersedia kerja lembur dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kesuksesan profesi. Yang kedelapan, ada leadership qualities. Seorang tour leader harus mempunyai kualitas kepemimpinan. Lebih baik memilih tour leader yang sering berorganisasi dan mampu memimpin daripada memilih tour leader yang hanya mengandalkan penguasaan bahasa saja.
Yang kesembilan, balance personality. Dalam membawa rombongan atau individual, tour leader harus mampu menjaga keseimbangan dalam guiding secara serius maupun dalam menceritakan anekdot yang konyol atau berkarakter. Yang ke-10, good health. Tour leader harus menjaga stamina selama tour selama menjalankan tugas. Menjadi tour leader tidaklah mudah. Mereka selalu stres dan setiap malam kurang tidur karena menemani tamu. Jika mereka lupa mengkonsumsi vitamin suplemen, pastinya akan mengacaukan keseluruhan acara tour. Maka dari itu, seorang tour leader harus mampu menjaga kesehatan dan stamina dengan baik. Yang terakhir adalah control and firmness. Tour leader harus bisa mengendalikan wibawa agar tidak dilecehkan oleh wisatawan, sopir, dan local guide. Tour leader harus tetap tegas namun tidak bersifat diktator. Nah, selanjutnya mari kita membahas uraian tugas dari seorang tour leader. Tugas yang harus dilakukan oleh seorang tour leader adalah membimbing dan memimpin rombongan dari awal hingga akhir tour. Lalu, memastikan bahwa peserta tour semua dalam keadaan baik dan sehat. Mengatur agar tour berjalan dengan lancar, mulai dari morning call, on-time schedule, dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada saat tour berlangsung dengan itinerary telah direncanakan, sampai tiba di hotel setelah tour pada malam harinya. Lalu memperkenalkan profil perusahaan dan menghubungi hotel atau restoran yang nantinya akan dipakai oleh peserta tour. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang tugas tour leader sebagai officer atau karyawan di kantor tour and travel. Yang pertama ada penerima telepon. Tour leader bekerja sebagai sales marketing paket wisata yang ditawarkan oleh tour operator di mana ia bekerja. Yang kedua, sebagai penerima tamu. Nah, di sini bukan berarti tour leader hanya menerima tamu yang akan datang ke perusahaan saja, tetapi ia juga akan menemani para wisatawan berangkat ke bandara, mencatat nama wisatawan yang akan ikut tur, mencatat nama wisatawan yang perlu mendapat perhatian khusus maupun bantuan khusus, lalu mempersiapkan tanda identitas berupa label atau kokarde bagi semua pengikut tur pada mobil tertentu. Lalu, mencatat nama dan telepon perusahaan angkutan yang akan digunakan rombongan, mencatat nama anggota rombongan tur yang sakit atau mengundurkan diri, mencatat surat, kawat, telex, email yang masuk untuk diproses pada kesempatan pertama. Memperbanyak tour itinerary yang akan dibagikan kepada wisatawan yang akan berangkat dan mencari informasi jalan-jalan yang akan dilalui. Baik, demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.